Ikhwatul Islam, jadi ijma yang dipakai dalam masalah akidah, ijma siapa? Sahabat. Ya. Maka dari itulah ya akhi, dalam masalah akidah, siapapun yang tidak mengikuti akidah para sahabat Rasulullah SAW, tolak, wajib tolak. Ya. Nah ini akhul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Apa sih Ustadz akidah para sahabat? Wudu, ini pembahasannya harus kajian rutin, Mas. Iya. Untuk membahas akidah para sahabat itu harus kajian rutin, panjang masalahnya. Pembahasannya harus membahas buku. Tapi tidak apa-apa, saya mau tunjukkan aja buku-bukunya. Insya Allah mudah-mudahan antum mau merujuknya. Tapi sayangnya bahasa Arab, Pak. Kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal sudah terjemahkan. Kitab Al-Imam yang ditulis oleh Imam Al-Lalikai dengan judul Syarah I'tiqad Ahlussunnati wal Jamaah. Kitab yang ditulis Imam Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syariah. Kitab yang ditulis oleh Ibnu Battah. Ya. Demikian pula yang ditulis oleh Al-Imam Abu Dawud. Al-Imam Muzani, murid daripada Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 265 Hijriah, juga menulis kitab yang berjudul Syarhus Sunnah. Akhi, kalau kita ingin mengetahui akidah salaf, rujuk kitab-kitab yang ditulis oleh generasi salaf yang di bawah tahun 300-an. Imam Ahmad generasi salaf masih. Ya, maksudnya di bawah tahun 300-an. Demikian pula yang saya sebutkan tadi, Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i langsung, dan belajar fikih dan akidah kepada Imam Syafi'i langsung. Beliau sudah menulis buku yang berjudul Syarhus Sunnah. Ya, Syarhus Sunnah. Dan di situ dalam kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani itu tegas mengatakan Allah bersemayam di atas Arasy. Ya. Dan beliau yang paling banyak, bahkan termasuk murid terkemukanya Imam Syafi'i. Bahkan beliaulah penerus madhab Syafi'i setelah Imam Syafi'i rahimahullah meninggal dunia. Al-Imam Al-Muzani. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, ini ya banyak lagi kitab-kitab yang lain yang perlu antum kaji dan telaah, dan kalau bisa kaji buku-buku tersebut dalam kajian-kajian agar kita tahu langsung bagaimana akidah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanad yang sahih kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Pak, Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu memperhatikan sanad, Pak. Enggak kayak selain Ahlussunnah, Pak. Ahlussunnah itu selalu memperhatikan sanad. Kalau bawa perkataan Imam Syafi'i, dilihat sanadnya saya apa enggak? Ya. Kalau ada orang yang membawa perkataan dari Ali bin Abi Thalib atau dari Umar bin Khattab atau dari Abu Bakar, kita lihat lagi sanadnya saya apa enggak? Kalau enggak ada sanadnya, dilihat kok enggak ada sanadnya, enggak bisa kita pastikan itu perkataan sahabat tersebut. Karena ini masalah akidah, bukan masalah ya yang sifatnya perkataan hikmah biasa. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Seperti misalnya yang disebutkan dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Dan itu jadikan dalil oleh mereka untuk menolak Allah tidak berada di atas Arasy. Ini tidak ada sanadnya kepada Imam Syafi'i sama sekali. Bahkan kalau memastikan itu perkataan Imam Syafi'i itu termasuk dusta atas Imam Syafi'i rahimahullah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Ini yang kedua. Apa itu? Sun. Yang ketiga apa? Ijma. Sudah kita bahas tadi ijma yang diterima dalam masalah akidah apa? Ijma sahabat. Ingat, ijma sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ya akhwal Islam, ini adalah kalau para sahabat bersepakat. Bagaimana kalau para sahabat berbeda pendapat? Para sahabat tidak pernah berbeda pendapat dalam masalah akidah. Ya.
Para sahabat tidak pernah berbeda pendapat dalam masalah apa? Akidah. Kecuali dalam cabang yang sedikit saja. Contoh, apakah Rasulullah melihat Allah atau tidak? Ya. Menjadi perselisihan para sahabat. Sebagian mengatakan melihat, sebagian mengatakan tidak, sebagian memberikan perincian. Rasulullah melihat dengan mata kepalanya, ya, melihat dalam tidurnya mata hatinya, dan tidak melihat dengan mata kepalanya. Dan itulah pendapat yang paling kuat insyaallah. Ya. Ikhwatul Islam, namun semua sahabat sepakat bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kalau para sahabat berbeda pendapat dalam masalah fikih, bagaimana Pak sikap kita? Atau berbeda pendapat dalam memahami suatu hadis, bagaimana Pak pendapat kita? Sikap kita bagaimana? Sikap kita yang pertama, kata Imam Syafi'i apa? Fa in ikhtalafu, kalau para sahabat berbeda pendapat, maka kita ambil pendapat yang mendekati dalil. Yang mendekati apa? Dalil. Kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kita pegang. Paham? Iya. Contoh, Ibnu Abbas berpendapat haji yang harus didahulukan haji tamattu. Sementara khulafa yang 4, Abu Bakar, Umar, Khalifah Abu Bakar dan Umar lebih mendahulukan haji ifrad. Haji apa? Ifrad. Terjadi perselisihan. Sampai-sampai Ibnu Abbas pernah suatu ketika, dan ini merupakan manhaj yang agung ya. Suatu ketika Ibnu Abbas di majelisnya menetapkan bahwa Rasulullah SAW dahulu ingin merubah hajinya menjadi haji tamattu. Karena waktu itu, waktu Rasulullah haji wada, Rasulullah hajinya haji apa? Siapa yang tahu? Hah? Haji Qiran. Karena haji ada 3. Haji tamattu, haji Qiran, sama haji ifrad. Ya. Apa itu haji Qiran Ustaz? Apa itu buat pembahasannya masalah fikih, Pak? Bukan di sini saya menjelaskannya. Rasulullah SAW haji Qiran, kenapa? Karena beliau membawa hewan hadyu, hewan sembelihan. Sesampainya di kota Makkah, Rasulullah SAW bersabda, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu, wala ja'altu umratan." Kalau aku masih sempat, aku ingin sekali merubah. Kalau bukan karena aku membawa hewan sembelihan, aku ingin menjadikannya umroh saja. Maksudnya beliau ingin jadikan haji tamattu. Dalil itu yang dijadikan hujah oleh Ibnu Abbas, bahwa haji tamattu itu yang harus dipilih. Rupanya di antara muridnya Ibnu Abbas, ada yang bilang kepada Ibnu Abbas apa? Ya Ibnu Abbas, tapi Abu Bakar dan Umar mereka lebih mengutamakan haji ifrad. Mendengar itu Ibnu Abbas marah sekali, Pak. Apa kata Ibnu Abbas? Ya, yushiku an tanzila alaikum hijarah minas sama. Hampir-hampir Allah turunkan kepada kalian batu dari langit. Aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah, lalu kalian sampaikan kepadaku perkataan Abu Bakar dan Umar. Maksudnya apakah kalian menganggap bahwa perkataan sahabat ini bisa melawan perkataan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, ini manhaj yang agung sekali ini. Diajarkan oleh Ibnu Abbas bahwa kewajiban kita lebih mendahulukan Al-Qur'an dan hadis di atas ucapan siapapun juga. Luar biasa. Padahal Ibnu Abbas ini sangat menghormati Abu Bakar dan Umar. Sangat menghormati. Tapi karena beliau melihat ada dalil yang lebih kuat, maka beliau lebih mendahulukan apa? Dalil. Inilah manhaj salaf. Inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, lihat ya akhwal Islam, para sahabat berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan yang paling kuat insyaallah dalam hal ini madhabnya Ibnu Abbas. Kenapa? Karena dalilnya apa? Kuat. Ini sikap yang pertama, Pak. Jadi kalau para sahabat Rasulullah SAW mereka berbeda pendapat, kita lihat mana yang paling kuat
dalilnya, itu yang kita rajihkan. Dan kita berikan udzur kepada sahabat yang lainnya. Sikap yang kedua apa, Pak? Sikap yang kedua, ya, bahwa apabila para sahabat berbeda pendapat menjadi dua pendapat, maka kita tidak boleh membuat pendapat yang ketiga. Kalau para sahabat berbeda pendapat menjadi tiga pendapat, kita tidak boleh membuat pendapat yang keempat. Karena kata para ulama, para perselisihan sahabat misalnya jadi dua pendapat, seakan-akan mereka bersepakat bahwa makna ayat tersebut atau hadis tersebut hanya dua, kalau enggak ini atau itu. Maka siapa yang membuat pendapat yang ketiga, berarti mereka telah keluar dari manhaj para atau mengikuti pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah itu ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini akhi, jadi saya ulangi lagi, dalam masalah akidah apa? Al-Quran, terus hadis, terus ijma. Sekarang saya mau tanya, qiyas berlakukah dalam masalah akidah? Apa itu qiyas? Qiyas itu analogi. Kalau orang Indonesia nyebutnya apa? Analogi. Walaupun sebetulnya analogi itu salah satu dari jenis qiyas yang disebut dengan istilah qiyas syabah. Karena qiyas itu macam-macam, Pak. Qiyas itu kalau kita definisikan apa? Ilhaqu far'in bi aslin fil hukmi bi jami'il illati bainahuma. Qiyas itu artinya menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok asal dalam suatu hukum karena adanya persamaan ilat. Karena persamaan apa? Ilat. Apa itu ilat? Ada yang tahu ilat? Ilat itu wasfun dhahirun mundhabitun ghairu mulghan, ya. Sifat yang tampak dan tetap. Itu ilat. Sifat yang tampak dan apa? Dan tetap, dan tidak ditolak oleh syariat. Kalau kita lebih simpel mengatakan alasan suatu pensyariatan. Contoh, arak haram. Arak apa? Apa ilat diharamkannya arak? Kata mereka, karena itu memabukkan. Kenapa? Memabukkan. Oh ini dia, memabukkan itu namanya ilat hukum. Paham tidak? Rasulullah melarang menjual belikan bangkai. Apa ilatnya? Kata para ulama, karena bangkai itu ilatnya pertama dia tidak ada manfaatnya. Yang kedua karena itu najis. Berarti kata para ulama dikiaskan kepada bangkai semua perkara yang tidak ada manfaatnya atau najis maka tidak boleh dijual belikan. Paham tidak? Jadi Pak, untuk mengkiaskan itu harus terpenuhi tadi. Ada cabang yang akan dikiaskan, ada pokok, dan pokok ini yang ditujukan oleh dalil. Ada lagi apa? Hukum. Hukumnya wajib atau sunnah, atau haram, atau makruh, atau mubah. Ada lagi apa? Persamaan ilat. Ilatnya harus sama. Kalau ilatnya tidak sama, ya, maka kiasnya salah. Kalau ilatnya bertabrakan dengan dalil, kias yang bertabrakan dengan dalil itu tertolak. Contoh kias yang tertolak. Abu Hanifah berpendapat seorang wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan dua saksi. Misalnya kalau ada akhwat senang sama Abang Heru misalnya. Yes. Ya. Tahu-tahu akhwatnya bilang, "Bang, nikah yuk." Udah nggak usah pakai wali dan dua saksi, kata Abu Hanifah boleh kok. Udah langsung akad aja di situ. Tapi ada ya. Boleh itu tadi. Hah? Boleh. Ah dulu belum selesai. Menurut Abu Hanifah sah. Menurut Abu Hanifah apa? Kenapa? Hujah Abu Hanifah kias. Dikiaskan dengan apa? Dengan akad jual beli.
Kalau antum jual beli dengan seorang wanita tanpa wali tua, tanpa saksi, sah. Maka demikian pula akad nikah. Sementara jumhur ulama berpendapat haram wanita menikah tanpa izin wali dan tanpa dua saksi. Hujahnya hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Demikian pula Rasulullah bersabda, ayyuma mra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batilun. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Mana yang paling kuat dalam masalah ini? Jumhur. Abu Hanifah kiasnya bertabrakan dengan dalil. Setiap kias yang bertabrakan dengan dalil tertolak. Kenapa Pak? Karena kias itu boleh dilakukan kalau tidak ada nas. Kalau masih ada nas, kias tertolak. Kias apa? Ya, tertolak. Paham nggak Mas? Ditutup. Jadi kalau menguap ditutup supaya setan nggak masuk. Saudaraku, jadi saya katakan kias itu tidak berlaku di mana? Dalam masalah apa? Akidah. Kenapa? Karena masalah akidah tidak diketahui padanya ilatnya. Sedangkan syarat kias itu harus diketahui ilatnya. Kesalahan besar dalam masalah akidah menggunakan kias dalam akidah, terutama yang berhubungan dengan sifat Allah. Ada orang berkata begini Pak, kalau Allah berada di atas aras, berarti aras lebih gede dong dari Allah. Kalau Allah berada di langit, berarti langit lebih gede dong dari Allah. Percuma kita ucapkan Allahu Akbar. Kenapa dia berucap seperti itu? Karena dia kiaskan dengan makhluk. Kalau antum bersemayam di atas kasur, kasurnya lebih gede dari antum. Kalau antum berada di rumah, rumahnya lebih gede dari antum. Dia kiaskan Allah dengan makhluk. Padahal Allah tidak bisa dikiaskan dengan ketika kita katakan Allah bersemayam di atas aras, tidak mengharuskan Allah nempel di aras dan Allah butuh aras, tidak. Demikian pula perkataan mereka, kalau Allah berada di atas aras berarti Allah butuh tempat. Saya katakan ucapan ini akibat mereka mengkiaskan dengan makhluk. Yang namanya antum kalau berada di suatu tempat berarti ya pertama, antum butuh pada tempat tersebut. Yang kedua, antum dilingkupi oleh tempat tersebut. Kalau antum di atas kasur, ditarik kasurnya jatuh. Ya, mereka mengatakan kalau Allah bersemayam di atas aras, berarti Allah butuh tempat dong. Kalau Allah butuh tempat, makhluk dong, bukan Allah namanya. Kenapa mereka ucapkan begitu Pak? Karena mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Tapi kalau mereka katakan Allah tidak sama dengan makhluknya, Allah bersemayam di atas arsy tanpa butuh tempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan segala sesuatu dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Paham tidak, Pak? Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengar, Allah mendengar. Manusia mendengar tidak, Pak? Apakah berarti mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya manusia? Tidak. Allah Maha melihat, manusia melihat. Apakah berarti melihatnya Allah sama dengan melihatnya manusia? Enggak. Demikian pula bersemayamnya Allah di atas arsy tidak sama dengan makhluknya. Tapi kemudian mereka maksakan. Oh, kamu yang mengatakan Allah di atas arsy itu kafir itu. Berarti Allah butuh tempat, berarti begini dan begitu. La haula wala quwata illa billah. Pemberian konsekuensi yang kita tidak pernah meyakini seperti itu. Karena keyakinan kita, Pak, Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya dan tidak boleh dikiaskan. Masalah akidah tidak boleh dikiaskan. Makanya perkataan orang yang mengatakan kalau Allah berada di atas arsy berarti arsy lebih gede dong daripada Allah.
Iya. Sama dengan orang yang mengatakan, yang menolak adab kubur. Lah kalau orang dimakan ikan gimana diadabnya tuh? Orang yang dibakar pakai api sampai debunya hilang, gimana tuh ngadabnya? Dikiaskan, nggak bisa dikiaskan. Pak, itu alam gaib. Allahu ala kulli syai'in qadir. Kalau dia jawab, ya Allah maha kuasa atas segala sesuatu untuk mengadab dia, kita pun berkata, Allah pun maha kuasa untuk bersemayam di atas aras, tanpa harus dikatakan aras lebih besar daripada dirinya. Bukankah Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Hanya dia yang tahu tentang sifatnya. Anda tidak tahu. Masalah-masalah gaib jangan dikiaskan dengan akal. Jangan dipikirkan dengan apa? Akal. Maka masalah akidah seperti ini gak berlaku kias, Pak, gak boleh. Makanya orang yang mikirin Allah, kalau Allah berada di atas aras, berarti arasnya lebih gede dari Allah. Itu seperti orang buta, ya. Selama hidupnya dia buta, kecuali melek satu detik, Pak. Pas melek itu ngelihat kepala kebo, buta lagi. Sehingga dalam hidupnya dia tidak tahu kecuali kepala kebo. Ketika disebutin kepala gajah, yang teringat kepala siapa? Kebo. Ya enggak, Pak? Maka dari itu kalau dikatakan Allah punya tangan, antum pikir-pikir tangan Allah kayak gimana? Yang terpikir tangan siapa? Tangan situ. Karena kita tidak pernah melihat tangan kecuali yang kita lihat. Nah, disinilah ya akhwat Islam, tidak bisa dikiaskan. Orang yang sesat dalam masalah akidah itu akibat mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Tersesat jalan dia. Paham tidak, Pak? Jadi dalam masalah akidah berlaku kias? Tidak berlaku kias. Iya. Makanya mereka menolak Allah turun ke langit dunia. Gimana Allah turun? Iya. Kalau Allah turun berarti arasnya kosong dong. Ini dipikirin sama dia. Emangnya ente turun dari atap ke bawah? Ya. Kalau dipikirin gitu, dikiaskan dengan makhluk. Akhirnya apa? Nggak mungkin Allah punya sifat turun. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Yang namanya sepertiga malam kan ada terus. Kalau ini udah hilang sebelas sepertiga, tuh gimana tuh? Berarti Allah berada di langit terus, arasnya siapa yang jaga? Lah, ilaha illallah. Inilah Pak akibat daripada mengkiaskan Allah dengan apa? Makhluk. Otaknya error Pak, kayak ginian Pak. Iya. Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya ya akhwat Islam. Iya. Maka ya akhwat Islam, azanillah wa iyyakum. Nah ini saudara-saudaraku sekalian. Ya. Adapun masalah fikih, na'am. Masalah fikih berlaku padanya apa? Qiyas. Itu pun juga ada yang qiyasnya enggak benar kayak kita sebutin tadi, Pak. Qiyas yang bertabrakan dengan dalil. Paham enggak, Pak? Paham insyaallah? Insyaallah. Nah, baik saudara-saudaraku sekalian. Jadi ingat ya bahwa manhaj salaf berkeyakinan bahwa dalam masalah akidah hujah kita Al-Quran, hadis yang sahih dan ijma para sahabat. Wajib kita pahami itu. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, di halaman 12, wajib memahami nas, memahami dalil sesuai dengan pemahaman salafus saleh dan penafsiran mereka dan apa yang dinukil dari mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhi, pemahaman para sahabat lebih daripada kita, Pak. Mereka lebih paham tentang Al-Quran dan hadis. Kenapa, Pak? Ada yang bisa menyebutkan kenapa? Kenapa para sahabat lebih paham dari kita?
Pertama, Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Rasulullah berbicara dengan bahasa Arab. mereka. Dan mereka manusia yang paling fasih dalam bahasa Arab. Sudah begitu mereka langsung mengambil tafsir Al-Quran dari Rasulullah SAW. Sudah begitu mereka langsung melihat prakteknya Rasulullah SAW terhadap Al-Quran dan hadis. Otomatis Pak, yang menyaksikan lebih tahu daripada yang tidak menyaksikan. Ya enggak? Makanya istilah orang Arab apa? Laisal khabar kal muayyanah. Sebatas mendengar tidak sama dengan melihat langsung. Para sahabat melihat langsung, kita cuma dengar. Kalau cuma dengar seringkali salah paham. Ya enggak Pak? Maka dari itu orang yang langsung melihat Rasulullah sholat, langsung melihat bagaimana praktek Rasulullah, lebih paham daripada kita. Faham tidak ya akhwat Islam? Azani Allah wa iyyakum. Namun Pak, dalam memahami pemahaman sahabat ini harus kita berikan kaidah-kaidahnya yang harus pahami. Pertama Pak, bahwa apa yang para sahabat lakukan, paham? Yang amalkan. Kalau itu diamalkan di zaman Rasulullah SAW dan disetujui oleh Rasulullah SAW, maka itu menjadi syariat. Adapun kalau sahabat itu mengamalkannya setelah Rasulullah wafat, paham tidak? Dan beliau amalkan dan kemudian kita lihat, adakah penyelisihan dari sahabat lain? Kalau ternyata ada penyelisihan dari sahabat yang lain, itu bukan hujah. Kalau itu tidak ada sahabat yang menyelisihinya, ini menjadi perselisihan para ulama, itu hujah atau bukan. Masalahnya Pak, bukan apa-apa. Di zaman sekarang ada orang yang mengatakan boleh, nggak masalah membuat ibadah baru. Alasannya dulu di zaman sahabat, ada sebagian sahabat bikin ibadah dan Rasulullah menyetujuinya. Sebuah contoh misalnya, ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, sami Allahu liman hamidah, apa kata sahabat itu? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, siapa di antara kalian yang mengatakan ucapan tadi? Kata seorang sahabat, aku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sungguh aku melihat ada 30 malaikat yang berlomba-lomba siapa yang pertama kali mencatatnya. Lalu ada sebagian orang berpendapat begini, lihat sahabat ini bikin bacaan sendiri. Bikin apa? Bacaan sendiri. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Masya Allah, berarti itu menunjukkan sahabat aja bikin bid'ah kok, bikin bacaan sendiri. Boleh dong kita bikin bacaan sendiri. Masa sahabat boleh, kita nggak boleh? Kita katakan, akhi, sahabat ini hidup di zaman siapa? Yang menyetujuinya siapa? Rasulullah menyetujuinya pakai apa? Rasulullah menyetujuinya dengan apa? Dengan wahyu langsung dari Allah. Mungkinkah dikiaskan dengan zaman sekarang? Antum bikin sendiri, siapa yang menyetujui antum? Oh kiai dapat wahyu dari mana? Ya akhi, jangan anda kiaskan Rasulullah SAW dengan siapa? Dengan manusia biasa. Rasulullah SAW diberikan oleh Allah wahyu. Maka siapa yang menganggap ada kiai diberikan wahyu, dia sama saja mengatakan ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Tidak ada setelah Rasulullah yang diberikan wahyu ya akhi. Wahyu hanya diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah meninggal, wahyu telah terputus dan agama Islam sudah sempurna. Maka tidak boleh berdalil dengan perbuatan sahabat di zaman Rasulullah SAW, karena apa yang sahabat lakukan dan ditetapkan oleh Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan apa Pak? Wahyu. Maka dari itu ya akhi, kalau ada seorang sahabat berpendapat dengan suatu pendapat, kata Imam Syafi'i apa? Dilihat ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apakah pendapat sahabat ini masyhur di kalangan sahabat lain atau tidak? Kalau ternyata sahabat ini pendapatnya masyhur di kalangan sahabat yang lainnya,
masyhur di kalangan sahabat yang lainnya. Maka pada waktu itu ya akhal Islam, kita lihat ada nggak pengingkaran? Kalau tidak ada yang mengingkari satupun dari para sahabat, menurut Imam Syafi'i itu hujah. Ya, paham tidak Pak? Ini sebetulnya sering dibahas ya. Dan insya Allah antum sudah paham masalah ini. Ya. Maka ya akhi, ini kaidah yang kedua yang saya perlu sebutkan tadi. Ya. Kaidah selanjutnya yang berhubungan perbuatan sahabat, Pak. Apabila para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan, perhatikan. Apabila para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan, yang tidur mas? Enggak. Iya. Oh, sedang fokus, masya Allah. Apabila para sahabat tidak melakukan suatu perbuatan, dilihat kenapa mereka meninggalkan. Kalau mereka meninggalkannya karena belum ada pendorongnya di zaman sahabat, belum apa? Belum ada pendorongnya di zaman sahabat, belum dibutuhkan. Lalu kemudian setelah itu dibutuhkan dan maslahatnya jauh lebih besar, boleh, nggak masalah. Contoh, di zaman sahabat belum ada ilmu hadis, ada nggak? Ada ilmu hadis? Ada ilmu hadis? Belum. Ilmu hadis baru muncul di zaman Syafi'i, Imam Syafi'i, zaman setelahnya. Paham nggak mas? Iya. Ilmu hadis boleh nggak Pak? Nggak ada zaman sahabat kok. Kita katakan di zaman sahabat belum dibutuhkan ilmu hadis. Orang mereka langsung ketemu Rasul, ngapain? Dan para sahabat semuanya adil, paham tidak Pak? Para sahabat semuanya apa? Adil, tapi para sahabat sudah memberikan kepada kita Pak dasar-dasar ilmu hadis. Contoh bagaimana Umar sangat ketat dalam masalah meriwayatkan hadis. Sampai-sampai Umar mencabuk Abu Hurairah gara-gara Abu Hurairah sering meriwayatkan hadis. Sampai-sampai ada sahabat yang menyampaikan hadis kepada Umar, diancam sama Umar, kalau kamu tidak membawa saksi, aku pukul kamu. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Abdurrahman bin Auf datang kepada, jam berapa sekarang? Masih lama Ustaz. Oh masih lama, alhamdulillah. 1,5 jam lagi Ustaz. Sampai jam 11 kita Ustaz. Kirain udah jam 11. Cepet amat kayaknya gitu ya. Aduh, sampai mana tadi? Hah? Khalifah Umar Ustaz. Di zaman Umar, ya, Abdurrahman bin Auf datang ke rumah Umar, diketok pintu, tok-tok, 3 kali dikentok, pulanglah dia. Umar buka, Abdurrahman kemari, kenapa kamu pergi? Kata Abdurrahman bin Auf, karena aku mendengar sabda Rasulullah, kalau kamu mengutuk pintu 3 kali dan tidak diucapkan salam, pulang. Langsung ditarik kerahnya Abdurrahman bin Auf. Kalau kamu tidak membawa saksi, aku pukul kamu. Wah, takutan Abdurrahman bin Auf. Ketemu Ibnu Mas'ud, wah diambil. Kamu Ibnu Mas'ud dengarkan hadis itu, dengar, ayo ambil. Oh, Masya Allah. Kata Umar apa? Aku tidak menuduhmu macam-macam. Tapi Umar ingin mengajarkan jangan sampai sembarangan dalam meriwayatkan apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas, ya di zamannya, tadinya beliau itu kalau mendengar ada sahabat yang berkata sabda Rasulullah, didengerin Pak, langsung dicatat baik-baik. Ibnu Abbas luar biasa. Tapi di zaman ketika para sahabat sudah banyak yang meninggal dunia, banyak orang-orang yang meriwayatkan sembarangan Pak. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Muqaddimah Sahihnya. Ya, ada seorang tabi'in yang bernama Bashir bin siapa saya lupa. Dia menyamaikan hadis-hadis di Rasulullah SAW. Maka apa yang terjadi? Faja'ala Ibnu Abbas la yaltafitu ilai. Maka Ibnu Abbas tidak menengok kepadaku, tidak dengar. Maka aku berkata kepada Ibnu Abbas, aku sampaikan kepada kamu Rasulullah, sabda Rasulullah, kok kamu tidak mau dengar? Apa kata Ibnu Abbas? Inna kunna idza sami'na ahadan yaqulu qara Rasulullah ibtadaratu a'yununa wa aswasami'atu adanuna. Dahulu memang kalau kami mendengar ada orang yang mengatakan Rasulullah bersabda, mata kami langsung tertuju kepada dia. Pendengaran kami sudah siap-siap untuk mendengarnya. Falamma raqiban nasa sa'bu wad-dalul. Tapi ketika sekarang orang mengambil dari setiap orang, tidak peduli
dan tidak memilah dan memilih. Lam na'khudh illa man arafna, illa mimman arafna. Kami tidak lagi mau mengambil kecuali dari orang yang kami kenal saja. Tuh Ibnu Abbas sudah memberikan kepada kita apa? Ya, dasar-dasar ilmu hadis. Maka para tabi'in melihat sahabat begitu, mulai mereka berhati-hati, Pak. Apalagi setelah muncul firqah-firqah sesat, Khawarij, Syiah dan yang lainnya, tambah ketat mereka, Pak. Ya, tapi belum ada kaidah-kaidah yang khusus dalam sebuah buku, belum. Tapi itu menjadi sebuah praktek amalia. Setiap perawinya dilihat, Mas, jangan tidur. Jangan bobo. Tajam banget. Dilihat, Pak. Dan subhanallah, di majelisnya ilmu hadis itu, Pak, itu ada mukri dan ada yang ditugaskan untuk mencatat. Si fulan ketika mendengar hadis ini tidur. Si fulan ngobrol. Si fulan, iya. Sehingga ketika dia meriwayatkan hadis itu ketahuan, si fulan dia tidur. Ngapain liatin hadis? Makanya ya akhi, hati-hati sekali zaman dulu tuh. Ya. Kemudian baru ketika datang Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya, di situ beliau menyebutkan tentang kaidah-kaidah, tapi masih belum matang. Ya. Baru kemudian datang Imam Ar-Ramah Hurmuzi menulis kitab khusus, tapi belum matang juga. Datang lagi Imam Par, terus sampai datangnya Ibnu Salah. Beliau yang mematangkan ilmu hadis. Berarti ada di zaman sahabat tidak? Dengerin. Ada enggak di zaman sahabat? Enggak. Ilmu hadis? Kenapa tidak ada? Belum dibutuhkan, Mas. Ketika sudah dibutuhkan dan maslahatnya besar untuk membela Al-Quran dan hadis, boleh? Itu bid'ah? Bukan. Secara istilah bukan. Walaupun secara bahasa betul itu bid'ah, betul. Karena bid'ah secara bahasa itu artinya apa? Semua yang baru muncul. Ya. Perhatikan nih yang pertama nih. Kalau para sahabat tidak melakukan, kita lihat kenapa sebabnya. Yang pertama apa tadi? Para sahabat tidak melakukan karena belum muncul pendorongnya atau belum dibutuhkan di zaman tersebut. Atau yang kedua, apa itu? Para sahabat belum melakukannya karena masih ada penghalang-penghalangnya. Belum mampu mereka lakukan, Pak. Contoh, para sahabat nggak ada di zaman sahabat haji naik mobil. Ada nggak, Pak? Para sahabat haji naik apa? Onta, kuda. Iya. Nah, sebagian orang ada yang berkata begini, kalau kita ngikutin sahabat, berarti kita naik onta dong. Ini orang asbun, tahu asbun, Pak? Asal bunyi. Ya pantas aja di zaman sahabat Pak naik onta. Coba zaman sahabat ada mobil, mereka pasti naik mobil, Pak. Iya. Keyakinan para sahabat, Pak, masalah dunia itu halal pada asalnya. Saya berikan contoh. Yang pertama kali membuat pos kilat siapa? Umar bin Khattab. Umar, ya, membuat pos-pos, setiap pos diisi kuda-kuda yang dirampingkan dengan jalak, ya, setiap berapa mil ada posnya, Pak. Jadi kuda itu berlari kencang, sekencang-kencangnya sampai ke pos itu. Diganti lagi kuda yang baru, kencang lagi pos segitu. Terus yang tadinya kalau ngirim surat bisa berbulan-bulan, ini cuma 3 hari sampai. Yang pertama kali bikin siapa? Umar bin Khattab. Bid'ah. Enggak ada satupun yang mengatakan itu bid'ah. Ini masalah duniawiyah, Pak. Halal, enggak masalah. Makanya seluruh para ulama usul fikih, ya, ketika mereka menafsirkan, mereka mengambil firman Allah dalam surat Al-Baqarah 29. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini. Para ulama usul fikih mengambil dari ayat itu apa? Bahwa sesuatu yang berhubungan masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Enggak boleh diharamkan sampai ada dalil. Ini buktinya Umar membuat sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Bid'ah?
Ya bid'ah secara bahasa. Secara istilah enggak. Ya. Secara istilah tidak termasuk bid'ah. Karena bid'ah itu khusus dalam masalah apa? Ibadah. Dalam masalah apa? Din, agama. Saudaraku ya akhwal Islam. Umar pula yang pertama kali membuat diwan. Diwan itu sebuah apa? Catatan yang berisi nama-nama para tentara yang ikut berjihad. Dan mereka itu kemudian diberikan dari Baitul Mal kaum muslimin untuk dibagikan kepada para tentara itu. Umar juga yang pertama kali memberikan peraturan, setiap yang jadi gubernur beliau akan hitung kekayaannya berapa. Kekayaan gubernur itu dihitung sama Umar, Pak. Ya. Kalau dia punya kekayaan melebihi gajinya, Umar merasa heran. Kamu dari mana? Ditanya sama Umar sedetail-detailnya. Kalau dia bilang, ya saya berbisnis dan yang lainnya. Lalu bagaimana rakyat kamu tidak urus itu? Tak sembarangan di zaman Umar itu, masya Allah. Maka dari itulah ya akhi, yang para sahabat tidak lakukan tidak lepas yang pertama tadi, mereka tidak lakukan karena apa? Belum dibutuhkan. Yang kedua apa? Mereka tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Yang ketiga apa Pak? Mereka tidak lakukan padahal dibutuhkan di zaman mereka. Dan tidak ada juga penghalang yang mereka mampu lakukan. Berarti itu menunjukkan memang para sahabat meyakini itu tidak disyariatkan. Para sahabat meyakini itu tidak. Saya mau tanya sama antum. Antum sama para sahabat siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah? Sahabat. Antum lebih cinta dari sahabat? Hah? Siapa yang berani mengatakan saya lebih cinta dari para sahabat kepada Rasulullah? Enggak ada apa-apanya cintanya kita dengan para sahabat ya akhi. Tapi adakah di antara sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah? Ada? Mana ada para sahabat ya akhwal Islam merayakan kelahiran Rasulullah SAW? Padahal mereka orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Tidak ada. Mampu tidak mereka lakukan? Sangat mampu. Tapi kok mereka tidak lakukan? Itu menunjukkan memang tidak disyariatkan. Loh, ini kan kita adalah mencintai Rasulullah. Emang antum sama para sahabat lebih cinta antum ya? Mencintai Rasulullah SAW itu dengan cara mengikuti apa? Sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya yang akhwal Islam. Makanya yang akhi, ya, merayakan kelahiran Rasulullah di zaman sahabat belum ada, di zaman tabi'in belum ada, di zaman tabi'in belum ada, di zaman imam yang 4 belum ada. Kapan muncul? Tahun 362 Hijriah. Itu pun yang pertama kali melakukannya Banu Fatimiyah dari kalangan Syiah. Ya akhwal Islam, lihatlah ya sejarah dalam masalah ini. Tawasul atau tabaruk kepada orang soleh. Di zaman sahabat Pak, mereka tabaruk hanya kepada Rasulullah. Ya, dengan rambutnya Rasulullah atau dengan pakaiannya Rasulullah, bahkan dengan ludahnya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah meludah itu Pak, ditangkap ludahnya sama sahabat. Wah. Ya. Tapi apakah ada para sahabat yang tabaruk kepada Abu Bakar? Hah? Mas, udah capek ya? Atau kita istirahat dulu nih? Kita rehat Ustaz. Ya sebentar, kita lanjutkan dulu. Ada tidak para sahabat yang tabaruk kepada Abu Bakar? Kepada Umar? Kepada Utsman? Kepada Ali bin Abi Thalib? Adakah yang lebih baik daripada Abu Bakar? Manusia terbaik setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Kemudian siapa? Utsman. Ada enggak sahabat yang tabaruk dengan ludahnya Abu Bakar? Sekarang Pak, kalau di zaman sekarang ada enggak yang bertabaruk dengan kiai? Nih, ludah saya nih mau enggak? Ya akhi, tabaruk yang dilakukan oleh para sahabat hanya untuk makanya memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh tabaruk kepada orang soleh, dikiaskan kepada Rasulullah.
Tapi perlu ketahui Pak, dalil mereka membolehkan itu hanya kias. Dikiaskan dengan Rasulullah. Sekarang ya akhi, kalau kias itu benar, yang pertama kali pasti melakukan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Demikian pula imam yang empat. Adapun riwayat yang mengatakan Imam Syafi'i tabaruk dengan kuburan Abu Hanifah, itu riwayat tidak ada sanadnya. Ya. Maka dari itulah ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, tabarruk hanya untuk Rasulullah, tidak untuk selain, dan tidak bisa dikiaskan Rasulullah dengan manusia biasa. Rasulullah itu tubuhnya beda Pak. Rasulullah pernah datang ke rumahnya Ummu Sulaim. Kemudian dalam keadaan panas beliau tidur, bercucuranlah keringat beliau. Lalu Ummu Sulaim langsung membawa apa? Botol minyak wangi. Dimasukkannya keringat Rasulullah SAW ke botol minyak wangi. Kata Ummu Sulaim apa? Sungguh keringat Rasulullah lebih wangi dari minyak wangi. Coba keringat antum. Boleh. Jadi tubuh Rasulullah beda. Memang Allah memberikan kepada tubuh Rasulullah beda Pak, keberkahan. Rambutnya Rasulullah SAW, Rasulullah ketika haji wada, beliau mencukur rambutnya. Maka Rasulullah cukur sebelah kanannya, diberikan kepada seorang sahabat. Iya. Cukur lagi sebelah kirinya, diberikan kepada sahabat dan bilang, bagikan kepada para sahabat yang lain. Maka para sahabat pun menjadikan itu sebagai apa? Untuk berkah, keberkahan. Tapi tidak ada satupun riwayat mereka bertabaruk kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Padahal mereka sebaik-baiknya manusia. Abu Bakar lebih baik daripada Imam Syafi'i Pak. Abu Bakar jauh lebih baik dari seluruh dunia yang ada. Sampai-sampai kata Umar, kalaulah imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia di dunia, lebih kuat imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Maka dari itulah Pak, tabaruk kepada orang soleh tidak dikenal di zaman sahabat, dan itu tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itulah pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam. Ya. Perhatikan nih yang pertama nih. Kalau para sahabat tidak melakukan, kita lihat kenapa sebabnya. Yang pertama apa tadi? Para sahabat tidak melakukan karena belum muncul pendorongnya atau belum dibutuhkan di zaman tersebut. Atau yang kedua, apa itu? Para sahabat belum melakukannya karena masih ada penghalang-penghalangnya. Belum mampu mereka lakukan, Pak. Contoh, para sahabat nggak ada di zaman sahabat haji naik mobil. Ada nggak Pak? Para sahabat haji naik apa? Onta, kuda. Iya. Nah, sebagian orang ada yang berkata begini, kalau kita ngikutin sahabat, berarti kita naik onta dong. Ini orang asbun, tahu asbun, Pak? Asal bunyi. Ya pantas aja di zaman sahabat Pak naik onta. Coba zaman sahabat ada mobil, mereka pasti naik mobil, Pak. Iya. Keyakinan para sahabat Pak, masalah dunia itu halal pada asalnya. Saya berikan contoh. Yang pertama kali membuat pos kilat siapa? Umar bin Khattab. Umar ya membuat pos-pos, setiap pos diisi kuda-kuda yang dirampingkan dengan jalak ya, setiap berapa mil ada posnya Pak. Jadi kuda itu berlari kencang, sekencang-kencangnya sampai ke pos itu. Diganti lagi kuda yang baru, kencang lagi pos segitu. Terus yang tadinya kalau ngirim surat bisa berbulan-bulan, ini cuma 3 hari sampai. Yang pertama kali bikin siapa? Umar bin Khattab. Bid'ah. Nggak ada satupun yang mengatakan itu bid'ah. Ini masalah duniawiyah, Pak. Halal, nggak masalah. Makanya seluruh para ulama usul fikih, ya, ketika mereka menafsirkan, mereka mengambil firman Allah dalam surat Al-Baqarah 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini.
Para ulama usul fikih mengambil dari ayat itu apa? Bahwa sesuatu yang berhubungan masalah dunia pada asalnya apa? Halal. Nggak boleh diharamkan sampai ada dalil. Ini buktinya Umar membuat sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Bid'ah, ya bid'ah secara bahasa. Secara istilah, enggak. Ya. Secara istilah tidak termasuk bid'ah. Karena bid'ah itu khusus dalam masalah apa? Ibadah. Dalam masalah apa? Din, agama. Saudaraku ya akhwal Islam. Umar pula yang pertama kali membuat diwan. Diwan itu sebuah apa? Catatan yang berisi nama-nama para tentara yang ikut berjihad. Dan mereka itu kemudian diberikan dari Baitul Mal kaum muslimin untuk dibagikan kepada para tentara itu. Umar juga yang pertama kali memberikan peraturan setiap yang jadi gubernur beliau akan hitung kekayaannya berapa. Kekayaan gubernur itu dihitung sama Umar, Pak. Ya. Kalau dia punya kekayaan melebihi gajinya, Umar merasa heran. Kamu dari mana? Ditanya sama Umar sedetail-detailnya. Kalau dia bilang, ya saya berbisnis dan yang lainnya. Lalu bagaimana rakyat kamu tidak urus itu? Gak sembarangan di zaman Umar itu, Masya Allah. Maka dari itulah ya akhi, yang para sahabat tidak lakukan tidak lepas yang pertama tadi, mereka tidak lakukan karena apa? Belum dibutuhkan. Yang kedua apa? Mereka tidak lakukan karena masih ada penghalangnya. Yang ketiga apa Pak? Mereka tidak lakukan padahal dibutuhkan di zaman mereka. Dan tidak ada juga penghalang yang mereka mampu lakukan. Berarti itu menunjukkan memang para sahabat meyakini itu tidak disyariatkan. Para sahabat meyakini itu tidak. Saya mau tanya sama antum. Antum sama para sahabat siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah? Sahabat. Antum lebih cinta dari sahabat? Hah? Siapa yang berani mengatakan saya lebih cinta dari para sahabat kepada Rasulullah? Enggak ada apa-apanya cintanya kita dengan para sahabat ya akhi. Tapi adakah di antara sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah? Ada? Mana ada para sahabat ya akhwal Islam merayakan kelahiran Rasulullah SAW? Padahal mereka orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Tidak ada. Mampu tidak mereka lakukan? Sangat mampu. Tapi kok mereka tidak lakukan? Itu menunjukkan memang tidak disyariatkan. Loh, ini kan kita adalah mencintai Rasulullah. Emang antum sama para sahabat lebih cinta antum ya? Mencintai Rasulullah SAW itu dengan cara mengikuti apa? Sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya yang akan Islam. Makanya yang akhi, ya merayakan kelahiran Rasulullah di zaman sahabat belum ada, di zaman tabi'in belum ada, di zaman tabi'in belum ada, di zaman imam yang 4 belum ada. Kapan muncul? Tahun 362 Hijriah. Itu pun yang pertama kali melakukannya Banu Fatimiyah dari kalangan Syiah. Ya akhal Islam, lihatlah ya sejarah dalam masalah ini. Tawasul atau tabaruk kepada orang soleh. Di zaman sahabat Pak, mereka tabaruk hanya kepada Rasulullah. Ya, dengan rambutnya Rasulullah atau dengan pakaiannya Rasulullah, bahkan dengan ludahnya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah meludah itu Pak, ditangkap ludahnya sama sahabat. Wah. Ya. Tapi apakah ada para sahabat yang tabaruk kepada Abu Bakar? Hah? Mas, udah capek ya? Atau kita istirahat dulu nih? Kita rehat Ustaz. Ya sebentar, kita lanjutkan dulu. Ada tidak para sahabat yang tabaruk kepada Abu Bakar? Kepada Umar? Kepada Utsman? Kepada Ali bin Abi Thalib? Adakah yang lebih baik daripada Abu Bakar? Manusia terbaik setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Kemudian siapa? Umar. Kemudian siapa? Utsman. Ada enggak sahabat yang tabaruk dengan ludahnya Abu Bakar? Sekarang Pak, kalau di zaman sekarang ada enggak yang bertabaruk dengan kiai?
Nih, ludah saya nih mau nggak? Ya akhi, tabaruk yang dilakukan oleh para sahabat hanya untuk Rasul. Makanya memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh tabaruk kepada orang soleh, dikiaskan kepada Rasulullah. Tapi perlu ketahui Pak, dalil mereka membolehkan itu hanya kias, dikiaskan dengan Rasulullah. Sekarang ya akhi, kalau kias itu benar, yang pertama kali pasti melakukan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Demikian pula imam yang empat. Adapun riwayat yang mengatakan Imam Syafi'i tabaruk dengan kuburan Abu Hanifah, itu riwayat tidak ada sanadnya. Ya. Maka dari itulah ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, tabaruk hanya untuk Rasulullah, tidak untuk selain, dan tidak bisa dikiaskan Rasulullah dengan manusia biasa. Rasulullah itu tubuhnya beda Pak. Rasulullah pernah datang ke rumahnya Ummu Sulaim. Kemudian dalam keadaan panas beliau tidur, bercucuranlah keringat beliau. Lalu Ummu Sulaim langsung membawa apa? Botol minyak wangi. Dimasukkannya keringat Rasulullah SAW ke botol minyak wangi. Kata Ummu Sulaim apa? Sungguh keringat Rasulullah lebih wangi dari minyak wangi. Coba keringat antum. Boleh. Jadi tubuh Rasulullah beda. Memang Allah memberikan kepada tubuh Rasulullah beda Pak, keberkahan. Rambutnya Rasulullah SAW, Rasulullah ketika haji wada, beliau mencukur rambutnya. Maka Rasulullah cungkur sebelah kanannya, diberikan kepada seorang sahabat. Ya. Cukur lagi sebelah kirinya, diberikan kepada sahabat dan bilang, bagikan kepada para sahabat yang lain. Maka para sahabat pun menjadikan itu sebagai apa? Untuk berkah, keberkahan. Tapi tidak ada satupun riwayat mereka bertabaruk kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Padahal mereka sebaik-baiknya manusia. Abu Bakar lebih baik daripada Imam Syafi'i Pak. Abu Bakar jauh lebih baik dari seluruh dunia yang ada. Sampai-sampai kata Umar, kalaulah imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia di dunia, lebih kuat imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Maka dari itulah Pak, tabaruk kepada orang soleh tidak dikenal di zaman sahabat, dan itu tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itulah pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam.